Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla yusi lana bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman. Iman yang kita dengannya mengimani semua tentang kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Terkhusus mengimani semua kabar yang mengabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita sebagai seorang mukmin yaitu mengimani seluruh kabar yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah kabarkan, tanpa mempertanyakan bagaimana dan tanpa mengurangi dan juga tanpa menambahi apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dan maksud dari memahami, mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita sebagai seorang hamba semakin beriman, semakin yakin dengan Rabbul Alamin, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita semuanya mengetahui dan memahami, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sanggup bisa melihatnya manakala seorang hamba masih ditetapkan di dunia. Maka tidak ada satupun dari hambanya yang sanggup melihat, menyaksikan kebesaran dan keagungan serta kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana menunjukkan bahwasanya Rabbul Alamin yang dengannya kita memberikan ibadah, sesembahan kita kepadanya adalah zat yang maha agung, yang maha besar, yang dimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sanggup menandinginya dan menyerupainya. Sehingga kita sebagai makhluknya, sebagai hamba, sebagai manusia tidak sanggup di antara kita semuanya yang sanggup, yang mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangankan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat makhluknya yang besar, melihat makhluknya yang agung yang bernama malaikat saja kita tidak mampu. Apalagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yaitu arsy, dan yang sebelumnya ada kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga arsy Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada satupun dari kita makhluknya yang bernama manusia yang ada yang pernah atau ada yang sanggup melihatnya, apalagi melihat Allah Al-Aziz, Al-Azim, Al-Kabir, yang maha agung, yang maha besar. Maka dengan mengenali, mempelajari, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah lah, dengan itu kita akan bisa semakin tunduk, beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah menguasai kita, Rabb yang telah memberikan semua yang kita butuhkan, mengatur semua yang menjadi kemaslahatan, kebaikan, kebutuhan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya dan seharusnya bagi seorang mukmin mengenali dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memahaminya sebagaimana yang telah dipahami, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan yang telah pula dipahami oleh seluruh para sahabatnya. Karena dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Rasulullah SAW telah menjelaskannya, dan sebagaimana yang telah dipahami oleh seluruh para sahabat Rasulullah SAW, maka kita akan selamat dan akan mendapatkan pemahaman yang benar, dan akan terjauhkan dan dijauhkan dari seluruh pemahaman yang menyimpang dan tersesat. Maka pada pembahasan kita malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita, pertemuan kita, maka pembahasan kita masuk di pembahasan poin yang ke-17, yaitu penjelasan bahwasannya Ahlus Sunnah mengimani tentang an-nuzul. Ahlus Sunnah mengimani tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Ahlus Sunnah mengimani, meyakini dengan sebenarnya bahwasanya Allah turun ke langit dunia, yang dimana penjelasannya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dan tidak ada yang berselisih. Maka yang menyelisihinya berarti mereka telah menyelisihi keyakinan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya beriman, tentang wajibnya beriman tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya beriman akan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia pada setiap malam. Pada setiap malam, dan tepatnya adalah fi thulutsil lail al-akhir, di sepertiga malam terakhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan Ahlus Sunnah sepakat beriman dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini.
Sebagaimana terdapat dalam sejumlah dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, dan di sini tadi sebelumnya dijelaskan bahwasanya an-nuzul, yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara sifat khabariyah fi'liyah. Sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan tentang atau yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun itu di antara salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berkaitan dengan fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tentang turunnya Allah tadi yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan atau masuk dalam pembahasan sifat khabariyah, yaitu sifat di antara sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui lisan nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat sejumlah dalil yang menyatakan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit terendah, turun ke langit terendah atau ke langit dunia pada setiap malam, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala turun kulla laylatin, setiap malam, pada setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit terendah, ke langit dunia, ke langit yang paling rendah, yaitu langit dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau diperkirakan malam itu mulai jam berapa biasanya? Jam 6 ya. Masuk maghrib itu jam berapa? Kalau sekarang setengah 6 ya. Setengah 6. Antara setengah 6 sampai jam 6. Itu mulai tenggelam matahari. Nah, disitulah masuk awal malam. Berarti pertengahannya ya kurang lebih nanti pas jam 12. Itu pertengahan malam biasanya, kurang lebih. Berarti kalau sepertiga terakhirnya berarti masuknya kurang lebih jam berapa? Jam 3 ya. Kalau jam 3 itu seperempat nanti, ya kurang lebih jam 2, naik dikit. Oke, jam 2 kurang lebih, antara jam 2. Jadi kalau dihitung kan subuh jam pinten? Setengah 4 ya? Iya, tapi jam setengah 4 ya. Ini jam setengah 3, cepet, pendek sekali. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi 3 kurang lebih 3 jaman ya, kurang lebih kita anggap sekitar itu. Berarti tadi jam 4 itu subuh, dan itu akhir malam. Akhir malam adalah waktu subuh. Ketika terbit fajar berarti disitulah awal masuk waktu siang, masuk waktu pagi maksudnya. Berarti 1, 2 ya masuk. Kalau sekarang ya berarti jam 1 kurang lebih, atau setengah 2 kurang lebih itu.
Ya, kita pakai perkiraan kurang lebih. Kalau di tempat kita, karena apa? Kalau di tempat lain maka sesuai dengan apa? Waktu awal dan waktu akhir malamnya. Kapan? Maka kurang lebih seperti itu. Maka kalau di kita ya kurang lebih tadi setengah dua. Kurang lebih setengah dua. Itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Nah, disitulah kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rabbuna tabaraka wa taala, Allah azza wa jal, yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia pada waktu itu di sepertiga malam akhir. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka di sini pun menetapkan, dan kita wajib menetapkan dalam hadis ini, selain menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia, maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, fayaqul, maka kita wajib juga menetapkan sifat al-kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kapan? Tadi, hina yabqa thuluthul lailil akhir kulla lailatin, setiap malam, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia, maka Allah berbicara pada setiap malam di sepertiga malam terakhir. Kita wajib menetapkan apa? Sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara. Bagaimana? Maka sama seperti tadi turunnya, yang dimana turunnya Allah, sifat turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak sama dan tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Maka begitu juga sifatul kalam, sifat berbicaranya Allah. Allah disifatkan dengan berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat berbicaranya Allah tidak sama dan tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Kalau kita sudah memahami bahwasanya sifat turun dan sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya, maka berarti kita tidak boleh memakai atau bermain dengan akal kita. Karena sudah kita yakini tidak sama dan tidak serupa. Yang dimana sifat turun tadi sesuai dengan keagungannya Allah, kebesarannya Allah. Begitu juga sifat berbicaranya Allah pun sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maka kita tidak boleh apa? Bermain dengan akal kita, karena tidak bakal mungkin bisa menjangkau dan tidak bakal mungkin bisa tahu seperti apa. Kita lanjutkan. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara seraya menyeru. Di sini diartikan seraya menyeru, berkata, man yad'uni, siapa yang pada saat itu berdoa meminta kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta pada sepertiga malam terakhir setiap malam. Siapa saja yang berdoa pada waktu itu, kata Allah Azza wa Jalla, fa astajibulah, maka pasti aku akan kabulkan. Maka pasti aku akan kabulkan. Dan inilah diantara perbedaan sifatul kalamnya Allah, di mana apa? Sifat kalamnya Allah
Betul-betul apa yang Allah katakan menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara perkara yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, maka Allah katakan siapa saja yang berdoa pasti aku kabulkan pada saat waktu tersebut. Dan apa yang Allah katakan pasti terjadi. Apa yang sudah Allah katakan, maka ini pasti terjadi. Maka siapa saja yang pada saat itu berdoa, meminta, pasti Allah kabulkan. Dan ini kita wajib meyakini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang pada saat itu meminta kepadaku, berdoa dan meminta apa saja kepadaku, fa'utiyahu, maka aku pasti akan beri dia. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasih atau memberikan apa yang dia minta, atau minimal yang serupa, yang sesuai dengan permintaannya. Ini. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yastaghfiruni." Siapa saja yang meminta ampun, memohon ampun kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, fa'aghfir lah, maka aku pasti akan ampuni dia. Masya Allah. Maka disinilah waktu di mana kemuliaan seorang hamba di mata Rabbnya, di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu di saat sepertiga malam terakhir, kemudian dia bangun mengambil air wudu, kemudian dia mengerjakan salat entah 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir, atau dengan mengerjakan sholat tahajud, menyempurnakannya. Kemudian dia sampaikan doa-doa di saat-saat sholatnya tersebut, atau ketika selesai sholat, atau di antara sholat-sholatnya tersebut. Kemudian dia memanjatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 perkara tadi, yang berdoa, yang meminta, yang memohon ampun, pasti Allah kabulkan semua. Maka ini diantara kabar yang sangat agung bagi hamba-hambanya yang beriman, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat manusia sibuk dengan lelahnya dunia. Karena habis siang capek, malam istirahat, tapi dia bangun. Dia bangunnya bukan cuma ke kamar mandi, kencing, tidur lagi, bukan. Tapi dia sempatkan untuk bermunajat, mendekatkan diri, entah itu 2 rakaat atau dengan witir saja, ya. Maka di sela-sela itu dia sisipkan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kepastian yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Jadi ketika Allah mengatakan ini, maka ini menunjukkan kepastian. Jadi siapa yang berdoa pasti tidak mungkin tidak, Allah bakal kabulkan. Allah pasti kabulkan apa yang dia doa, apa yang dia minta, apa yang dia memohon ampun, maka pasti Allah kabulkan semua ini. Dan kita wajib mengimaninya. Dan inilah diantara perbedaan kalamnya makhluk dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena apa saja yang telah Allah katakan pasti terjadi. Tidak mungkin ditarik. Tidak mungkin ditarik lagi. Dan ini kesempatan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang beriman di setiap sepertiga malam. Karena apa? Kalau hambanya tersebut belum masuk Islam, berdoa ya nggak ngefek. Karena doa tidak akan diterima dari orang yang belum menyatakan keislamannya. Maka siapa saja dari hamba yang sudah seorang muslim, sudah menyatakan keislamannya, maka pasti Allah kabulkan. Kemudian untuk memahami hadis-hadis yang semisal dengan hadis yang ini, yang serupa dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, dan hadis ini tadi dijelaskan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari para ulama kita. Banyak sekali. Menunjukkan mereka semua tadi sepakat tentang wajibnya mengimani sifat turunnya Allah dan sifat kalamnya Allah. Dan Allah berbicara sungguhan, bukan majaz, bukan hikayat, tapi berbicara. Yang berbicara Allah sendiri dan berkata sungguhan. Nah, makanya tadi kita tegaskan bahwasanya berbicaranya Allah adalah berbicara sungguhan, sebenarnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita memahami hadis yang semisal di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, Al-Imam As-Sabuni, beliau dikenal dengan Al-Imam As-Sabuni. Beliau wafat tahun 449 Hijriah rahimahullah ta'ala. Berarti beliau hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau berkata, para ulama ahli hadis, jadi seluruh para ulama ahli hadis menetapkan turunnya Rabb, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit terendah pada setiap malam tanpa menyerupakan turunnya. Jadi seluruh para ulama kita, khususnya dari para ulama ahli hadis, sepakat menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada setiap malam tanpa menyerupakan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyerupakan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya makhluk. Berarti bagaimana? Ya sudah. Bagaimana berarti kita enggak berbicara di sini, enggak kita bicarakan, dan enggak boleh kita berbicara bagaimana lagi, bagaimana turunnya, atau berarti turunnya seperti ini, enggak boleh, atau turunnya seperti itu, sudah berhenti. Tanpa mengumpamakan, tanpa mempermisalkan. Tanpa mempermisalkan, menyerupakan dan memperumpamakan, tamtsil. Dan tanpa menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Mengumpamakan berarti seperti ini, kayak gini gitu. Enggak boleh. Atau menanyakan tadi bagaimana sih turunnya Allah itu? Tidak boleh, berhenti. Akan tetapi mereka, para ulama ahli hadis, menetapkannya sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengakhiri perkataan padanya tanpa komentar lagi. Yaitu apa? Ketika Rasulullah mengabarkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika memasuki sepertiga malam terakhir, beliau berhenti di situ tanpa menambahi keterangan, tambahan, penjelasan apapun. Maka kata mereka, kita juga berhenti sampai di situ. Sakit dipahami? Iya. Jadi kita memahami nas ini sampai seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak nambahi tambahan, maka kita juga berhenti situ dan berhenti hanya sampai situ tanpa nambahi tambahan juga. Nambahi penjelasan keterangan, memikirkan penjelasannya lagi, sudah berhenti juga. Kata mereka, nanti terusnya mereka. Jadi akan tetapi menetapkannya sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengakhiri perkataan padanya tanpa komentar lagi. Berarti apa? Kita menetapkan seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Beliau tidak mengomentari, tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan keterangan, maka kita tidak usah apa? Mikirin keterangannya, tidak usah mikirin penjelasannya lagi, berhenti sampai situ juga. Itu yang dimaksudkan mereka. Memperlakukan kabar yang sahih, yang memuat hal tersebut sesuai dengan zahirnya, serta menyerahkan ilmunya, memulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengetahui tentang sifatnya Allah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah tidak mengabarkan langsung, dan Allah juga tidak mengabarkan melalui perantara lisan Rasulnya dari sunnahnya, maka kita juga tidak usah cari-cari lagi kabar yang lain. Mencukupkan dengan yang telah dikabarkan dan memahaminya, meyakininya sesuai dengan zahir kabar tersebut. Nah, ini yang kemarin kita singgung. Jadi ahlu sunnah, bahkan seluruh para ulama ahli hadis sepakat di dalam memahami nas, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahaminya sesuai dengan zahirnya, memahaminya sesuai dengan makna yang telah nampak pada zahirnya. Selesai. Inilah akidah mereka, prinsip mereka. Dan dengan itu pula kita apa? Beriman dan meyakininya. Karena kalau melebihi itu sudah, berarti kita sudah mulai melewati batas, melampaui batas dari yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tidak kasih kabar lain, tidak kasih penjelasan lain, tapi kita masih cari-cari penjelasan. Berarti nopo? Berarti kan melampaui batas. Dan inilah keyakinan ahlu sunnah yang berkaitan dengan memahami nas-nas, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh atau dinukil di dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh beliau Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni dalam kitab beliau yang ditahqiq oleh Syekh Badr bin Abdullah Al-Badr. Dan ini yang diterjemahkan. Nah, kemudian perkataan yang kedua, nukilan yang kedua dari para ulama kita di sini dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah.
Beliau lebih senior lagi. Beliau wafat tahun 311 Hijriah. Berarti beliau hidup abad keempat Hijriah. Kalau tadi abad kelima, Al-Imam As-Sabuni hidup di abad kelima Hijriah. Ini di awal abad 4 Hijriah, 311. Berarti sebelumnya sudah. Berarti di abad ketiga sampai abad keempat. Beliau Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah berkata, dan ini diringkas dari kitab Tauhid karya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kitab Tauhid karya Al-Imam Ibnu Huzaimah. Beliau mengatakan pembahasan tentang kabar-kabar yang benar sanadnya dan sahih. Pembahasan tentang kabar-kabar yang benar sanadnya dan sahih, penopangnya telah diriwayatkan oleh para ulama Hijaz dan Irak dari Nabi SAW tentang turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia atau ke langit terendah pada setiap malam. Jadi beliau menegaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Allah kemana? Ke langit dunia, ke langit yang terendah. Ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang telah dikuatkan dan dijelaskan olehnya para ulama dari Hijaz dan Irak. Kata beliau. Yang kemudian di sini beliau menjelaskan tambahan penjelasan yang kami akui dengan pengakuan seorang yang mengaku dengan lidahnya, membenarkan dengan hatinya, serta meyakini keterangan yang tercantum di dalam kabar-kabar tentang turunnya Allah Azza wa Jalla tanpa menggambarkan kaifiyahnya, yaitu bagaimananya turunnya Allah. Jadi apa? Maka para ulama kita mengakui dengan pengakuan seorang yang mengaku dengan lidahnya, membenarkan dengan hatinya, meyakininya. Jadi membenarkan dan meyakini. Jadi kewajiban seorang mukmin di sini, sebagaimana yang beliau jelaskan, harus membenarkan, meyakini semua kabar yang benar, yang sahih dari Nabi SAW tentang kabar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Di antaranya tentang turunnya Allah ini, dan menetapkan, mengakui dengan lidahnya, membenarkan, meyakini dengan hati, dan membenarkannya dengan lidahnya, mengakui dengan lidahnya, dengan lisannya. Semua keterangan yang tercantum dalam kabar-kabar tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menggambarkan bagaimananya, tanpa menggambarkan bagaimananya. Mengapa? Karena Nabi SAW, lagi-lagi penjelasan yang sama. Karena Nabi SAW tidak menggambarkan, tidak menjelaskan kepada kita tentang kaifiyah, cara turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka meyakini sebagaimana apa? Kabar yang datang sampai kepada mereka tanpa mempertanyakan bagaimananya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia kepada kita. Dan beliau SAW hanya mengabarkan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rabb kita turun. Sampai di situ saja. Ya. Akan tapi beliau hanya apa? Mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah turun
ke langit dunia, hanya sampai situ. Sementara itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya tidak menjelaskan bagaimana cara Allah turun ke langit dunia. Jadi Nabi SAW hanya menjelaskan Rabb kita turun ke langit dunia, dan Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan keterangan penjelasan tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Oleh karena itu kita mengatakan dan membenarkan apa-apa yang terdapat di dalam kabar-kabar ini yang menjelaskan tentang turunnya Allah, turunnya Rabb, tanpa memaksakan diri membicarakan sifat dan kaifiatnya. Karena apa? Kalau kita sampai berusaha membicarakan sifat Allah dan bagaimana sifatnya Allah, sifat turunnya Allah ini, berarti kita memaksakan diri, kata mereka. Makanya tadi kita sampaikan ini sudah melampaui batas dari apa yang telah menjadi kemampuan kita. Sebab Rasulullah SAW memang tidak mensifatkan atau tidak menjelaskan sifat kepada kita tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penjelasan ini sangat jelas bagi kita, supaya kita tidak capek-capek, susah-susah mikirin bagaimana sih turunnya Allah, bagaimana sifatnya berbicara ya Allah, bagaimana seperti apa, gitu. Kemudian setelah itu beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah pun menyebutkan sejumlah hadis yang berisi tentang hal itu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Jadi sebelum beliau menyebutkan hadisnya, beliau berikan keterangan dulu, penjelasannya. Di mana ahlu sunnah, yaitu kita, kata beliau, meyakini kabar-kabar tersebut yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, khususnya di sini sifat turunnya Allah ke langit dunia, sebagaimana yang Allah atau sebagaimana yang Rasulullah telah kabarkan. Karena apa? Karena Rasulullah hanya menjelaskan Allah turun saja, tanpa memberikan tambahan penjelasan keterangan bagaimana sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berhenti sampai di situ dan meyakini seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis yang memuat pengertian penjelasan seperti ini sangat banyak jumlahnya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai menuliskan tentang hal tersebut secara khusus dalam kitab beliau Syarah Haditsun Nuzul. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan atau riwayat yang menjelaskan tentang turunnya Allah itu banyak sekali, sampai beliau kumpulkan jadi satu kitab khusus dengan Syarah Haditsun Nuzul, penjelasan tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang kita katakan dalam kitabnya itu adalah, dan di antara yang dikatakan beliau dalam kitabnya tersebut
Beliau mengatakan, sesungguhnya pendapat yang mengatakan tentang turunnya Allah pada setiap malam telah tersebar luas melalui sunnah Nabi SAW dan para salafus saleh serta para imam ahli ilmu dan ahli hadis telah sepakat membenarkannya dan menerimanya. Jadi kabar yang mengatakan, menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap malam ke langit dunia itu kabar yang sudah masyhur. Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah kabarkan, atau sebagaimana di sini melalui kabar yang telah datang dari hadis-hadis Nabi SAW dan juga kabar yang datang dari para salafus saleh, dari para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in, serta para imam, para ulama kita dari ulama ahli hadis dan ulama yang lainnya, semua sepakat membenarkannya dan menerimanya, menerima kabar tentang bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Maka kata beliau, siapa yang berkata dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka siapa yang berkata, berarti berkata di sini bukan hanya berkata, dia berkata dan meyakininya serta membenarkannya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka perkataan itu adalah kebenaran, maka perkataan itu adalah hak dan benar. Jadi itulah perkataan yang benar, pendapat yang benar, keyakinan yang benar. Kendati ia tidak mengetahui tentang hakikat dan kandungan serta makna-maknanya. Andai kata mungkin dia tidak paham maksudnya atau belum mengetahui penjelasannya yang benar, tapi dia mengatakan seperti yang ada dalam hadis tersebut, maka itulah perkataan yang benar, kata beliau. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran tidak memahami makna-makna ayat yang dibacanya, tapi apa? Dia membenarkannya. Dia meyakini pokoknya semua yang ada dalam Al-Quran benar. Maka itulah yang benar. Karena apa? Banyak dari kita atau banyak apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang disampaikan dalam Al-Quran, kebanyakan kita paham napa mboten? Banyak yang enggak pahamnya. Tapi selagi kita membenarkannya, maka itu sudah benar. Tinggal proses belajar, berusaha untuk memahami pelan-pelan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Karena sebenar-benar kalam adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang membenarkan Al-Quran dan juga membenarkan As-Sunnah yang ada di dalamnya yang telah sahih, maka dia di atas kebenaran, walaupun dia belum memahaminya. Karena tahapan pertama kita harus apa? Membenarkan dulu. Adapun proses memahami kan proses sesuai dengan kemampuan dan proses belajarnya masing-masing. Tingkat pemahaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada masing-masing dengan perbedaannya masing-masing. Maka itu berproses. Tapi yang pertama yang harus diyakini dan diimani bahwasanya kita harus membenarkan semua yang datang dari Al-Quran dan semua yang datang dari As-Sunnah yang sahih. Yang pertama itu Nabi SAW mengucapkan perkataan ini dan yang semisalnya secara umum. Jadi di sini Nabi SAW mengucapkan perkataan ini dan yang semisalnya secara umum, yang dimaksud yaitu
perkataan atau kabar tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengabarkannya secara umum, tidak mengistimewakannya seorang atas orang lain, tidak mengistimewakannya seseorang atas orang lain, dan tidak pula disembunyikannya dari seseorang pun, dan tidak pula disembunyikannya Nabi SAW dari seorang pun. Berarti apa? Para sahabat pun menerima, mengambil, memahami seperti yang dikabarkan. Maka begitu juga kita, ketika telah sampai datang kabar seperti ini, maka kita pun mengimaninya, membenarkannya seperti yang dibenarkan dan diimani oleh para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW juga. Karena apa? Kabar ini dari hadis tadi yang sahih tadi itu beliau tidak khususkan seorang pun. Maksudnya apa? Seorang dijelaskan cuma sampai situ, yang lain diberikan penjelasan tambahan. Tidak ada. Semuanya dapat penjelasan yang sama. Maka cara memahaminya dan membenarkannya pun sama juga atau beda? Sama juga berarti. Tidak boleh ada yang beda. Ketika mereka mencukupkan dengan kabar yang datang dari Nabi SAW tanpa mempertanyakan bagaimana, tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, tanpa mempermisalkannya dengan makhluknya, maka kita pun sama dalam membenarkannya, tanpa mempertanyakan bagaimana, tanpa menyerupakannya, tanpa mempermisalkannya. Sedangkan para sahabat dan para tabi'in menyebutkannya, menukilnya, menyampaikannya dan meriwayatkannya di majelis-majelis khusus dan umum pula, seperti yang datang yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Jadi generasi yang hidup di masa Rasulullah, yaitu para sahabat Rasulullah SAW pun memahami seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Beliau atau mereka pun menjelaskannya kepada generasi sesudah mereka dari para tabi'in sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ditambahi berarti apa? Ada penjelasan tambahan, penjelasan baru. Tidak, selesai, berhenti. Rasulullah berhenti, mereka pun berhenti. Dan mereka pun menjelaskannya kepada generasi yang sesudahnya. Tidak boleh melampaui juga. Sampai di situ aja. Yang selanjutnya dimuat dalam kitab-kitab Islam yang dibaca di majelis-majelis khusus maupun umum, seperti yang kita tahu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, seperti Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, kemudian Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan yang semisalnya. Maka mereka pun mengabarkannya sampai di situ. Tidak ada tambahan lagi, tidak ada keterangan lagi, kecuali mereka yang menyelisihi pemahamannya Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka akan mulai kasih tambahan-tambahan. Tapi ahlu sunnah yang betul-betul berusaha menetapi sunnahnya Rasulullah SAW, mereka hanya mencukupkan sampai apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan di sini dikatakan atau dibawakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, keyakinan Imam Syafi'i dalam akidah. Beliau mengatakan wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan
bahwasanya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia, sebagaimana kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kami meyakini bahwasanya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Sampai di situ. Kenapa? Karena ini yang sesuai dengan kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enak, enggak capek-capek, enggak susah-susah. Karena apa? Cukup mengimani dan membenarkan seperti yang telah dikabarkan. Karena apa? Kalau kita sibuk memikirkannya, maka capek sendiri. Kenapa capek sendiri? Ya karena tidak ada keterangannya, tidak ada penjelasannya, tapi sibuk cari penjelasan dan cari keterangan. Apa nggak capek? Enggak. Nggak ada keterangan, tidak ada penjelasan, tapi dicari-cari keterangan dan penjelasan. Kira-kira bakal ketemu kan? Tidak bakal ketemu. Kalaupun katanya ketemu, itu muter-muter terus. Yang hakikatnya bukanlah apa? Bukanlah penjelasan yang benar, keterangan yang benar. Kemudian dinukilkan juga dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, beliau menukil lagi perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Istima'ul Juyus Al-Islamiyah ala Ghazwi Al-Mu'attilah wal Jahmiyah. Dalam kitab beliau ini, beliau menukil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, yang dimana Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, Annallaha ala arsyihi fi samaihi yakrubu bin khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di langitnya, di atas arsy-Nya bersemayam di atas langit. Yaqrubu min khalqihi, lalu mendekat kepada makhluknya, kaifa syaa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yaqrubu min khalqihi, yang Allah Subhanahu wa taala mendekat dengan makhluknya, kepada makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Seperti apa berarti apa? Kita pulangkan sama Allah. Karena apa? Sesuai dengan kehendaknya. Berarti sing tahu sinten? Allah. Wa yanzilu, dan Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, kaifa syaa, pun sebagaimana yang Allah kehendaki. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki, yang tahu, yang paham siapa? Hanya Allah. Itulah yang diyakini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu pula yang beliau jelaskan kepada manusia, yang disampaikan kepada manusia, bahwasanya Allah mendekat kepada makhluknya, turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya, dan yang mengetahui ilmunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah menetapkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia setiap malam, sebagaimana mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, orang-orang yang saleh senantiasa mencari waktu yang mulia tersebut, yaitu sepertiga malam terakhir ini, untuk mendapatkan karunia, rahmat, keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ini waktu yang sangat mulia dan menunjukkan kemuliaan seorang hamba, yaitu ketika dia bangun di sepertiga malam untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dengan khusyuk, memohon ampun kepada Allah dan memohon kebaikan dunia dan akhirat. Mereka, orang-orang saleh tersebut, menggabungkan antara rasa takutnya dan juga rasa harapnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah penjelasan singkat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya yang berkaitan dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian adapun kalau ada yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti langit yang atas kosong dong, gitu. Maka ini sekali lagi menyelisihi akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pernah mikirin sampai situ. Ahlus Sunnah tidak pernah membahasnya. Karena apa? Tadi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana? Terus apakah kosong atau enggak? Ketika tidak ada kabar tersebut, maka tidak usah mikir sampai di situ. Karena apa? Allahu Qadirun, Allah maha mampu. Dan adapun kosong atau enggak, ya itu Allah yang lebih paham, Allah yang lebih tahu. Dan tidak ada dari makhluknya yang tidak Allah liputi. Tidak ada yang terluput dari Allah. Terus ngapain kita sibuk mikirin yang tidak bermanfaat bagi kita? Karena apa? Kalau kita mikirin kosong tidak kosong, emang manfaat buat kita? Bahkan ini bisa merusak akidah seorang muslim. Karena apa? Dia tidak dibebankan untuk mikirin itu, tapi masih mikirin itu. Nah, ini indahnya, mudahnya kalau kita mengikuti penjelasan yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya berupa pemahaman yang benar. Akhirnya apa? Kita nggak capek, nikmat dalam beragama Islam, tenang kita. Allahu a'lam bishawab. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Yeah. Dalam seperti mana setiap daerah kan berbeda-beda. Karena dia bisa bicara Arab, bisa beberapa jam. Bahkan Papua itu di siang di malam. Ya, berarti kan begini Allah kan turun yang dunia setiap hari, maksudnya tidak naik-naik kalau begitu. Makanya tadi, diantaranya tadi saya singgung yang sisi kosong dan kosong. Nah sekarang dengan penjelasan atau dengan kabar dari Nabi SAW turun ke langit dunia. Nah kita lagi bahas mikirin langit dunia yang mana, gitu ya. Berarti ini langit dunia yang versi pikirannya manusia, akalnya manusia, kan gitu. Maka kalau versinya manusia yang namanya langit dunia di Indonesia dengan yang di Amerika jauh bedanya. Nah berarti nggak naik dong. Nah
Nah, maka balik tadi kaedahnya. Berarti apa? Dia telah disibukkan dengan keyakinan, pemahaman yang tidak ada keterangannya, penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun apa? Sebetulnya tidak dituntut untuk mikirin ke situ juga. Maka apa? Berhenti mikirin ke situ. Pertama. Maka apa? Kita sudah bayangan-bayangan, pikiran-pikiran yang mengatakan bahwasanya tadi langit dunia, kalau langit dunia Indonesia kan jam sekian, sepertiga malam tadi. Makanya tadi awal sudah saya singgung tuh, di kita kurang lebih segitu. Tapi saya tidak lanjutkan. Nah, terus bagaimana kalau tempat lain? Maka tadi balik dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahwasanya sifat turunnya Allah ini pun sangat erat dan melekat dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Al-Azim. Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Kemudian Allah itu maha Al-A'la, maha tinggi. Yang kemarin kita singgung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seluruh alam semesta ini dengan Allah apa? Kecil. Alam semesta ini dengan Allah Subhanahu wa taala kecil. Kan kita kemarin sudah bahas itu ya. Apa? Kursi dengan ars itu kayak apa kemarin? Iya. Kecil berarti apa? Gak ada apa-apanya. Lalu bagaimana alam semesta ini, bahkan sampai arsy Allah, semua makhluk ini dengan Allah kecil. Lalu bagi Allah dengan yang kecil ini apa artinya? Di situ. Itu yang kedua. Maka apa? Disinilah yang harus kita kuatkan dalam pemahaman kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan disebutkan dalam sebuah riwayat, seluruh alam semesta ini dalam genggamannya Allah. Berarti kayak apa? Tasbih. Fi qabdah, dalam genggamannya. Terus kalau Allah mendekat piye? Sudah, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya tadi saya bilang kosong atau berarti tempat ini berarti enggak turun, enggak naik. Enggak ada istilah itu. Karena apa? Karena enggak sesuai dengan apa? Keagungan dan kebesarannya Allah. Pikiran-pikiran tadi, syubhat-syubhat ini tadi, kerancuan-kerancuan yang muncul ini tadi, itu tidak sesuai dan menyelisihi keagungan dan kebesaran Allah, yang dimana itu semuanya menunjukkan apa? Kekurangan dan kelemahannya makhluk. Kalau kita katakan tadi berarti di tempat ini dengan ini tadi nggak sama, berarti kita membayangkan Allah seperti makhluk. Mata. Tapi kalau kita pulangkan dengan sifat Allah, keagungannya dan kebesarannya, maka jauh sekali bayangan tersebut. Mata. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin dua jawaban. Maka siapa saja yang tadi masih punya unek-unek yang seperti gambaran-gambaran tadi, atau pikiran-pikiran yang semisal tadi, maka hendaknya dia mulai tundukkan dirinya dengan memahami penjelasan para ulama kita, kemudian pertama dia buang dan kemudian dia mulai yakini dan ikuti pemahaman yang benar ini.
Karena apa? Ketika itu masih muncul dalam benak kita, inilah yang akan menghalangi kita dari memahami kebenaran tadi. Karena apa? Tadi sifat Allah dan seluruh sifat Allah tadi tidak serupa dengan makhluknya. Tapi kalau kita masih bayangkan sesuai dengan gambaran makhluk, maka tidak akan menggambarkan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Pasti. Tapi kalau kita masih bawa sifat-sifat tersebut dalam persepsi kacamata makhluk, maka akan menunjukkan kurang, tidak sempurna, atau ada kekurangan di sana. Enggak. Maka pulangkan sifat tersebut kepada siapa? Sang pemilik sifat. Sedangkan ini kita sedang membahas sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari awal kita telah jelaskan dan kita sampaikan sifat-sifat Allah tidak sama dan tidak serupa dengan makhluknya. Maka kita tidak boleh menggambarkan sifat-sifat Allah dengan bayangan kita, dengan persepsinya kita, persepsinya makhluk. Maka kalau kita sudah pulangkan seperti itu, seluruh pembahasan sifat, seluruh pembahasan nama tidak ada sedikit pun masalah, tidak ada sedikit pun yang bertentangan, dan semuanya akan mengalir dengan keyakinan dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memahami seperti ini, Allah bersihkan hati kita dari syubhat-syubhat yang menyimpang tadi. Kemudian kita mulai meluruskan pemahaman kita dengan apa yang telah dipahami oleh para pendahulu kita. Khususnya kita sedang memahami apa yang telah dipahami oleh Rasulullah dan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam masalah ini. Itu yang perlu kita camkan untuk diri kita masing-masing. Bukan kita mau mengklaim, enggak. Ini yang tadi, yang telah disampaikan, yang dijelaskan, yang dipahami. Maka kita bawa pemahaman, kita ngikuti pemahaman mereka. Karena kalau belum kita bawa pemahaman kita ini mengikuti apa yang telah mereka pahami, nanti akan muncul tadi pikiran-pikiran, bayangan-bayangan yang menyelisih akidah yang benar tadi. Allahu ta'ala alam besar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan kekuatan keimanan yang besar dalam hati kita di dalam mengenal, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.